ibadah kita dimanapun, ada janji-janji Tuhan yang kita terima di dalam ibadah itu. Janji minta tentang apa? Tentang ekonomi. Filipi 4 ayat 19 katakan, Allahku akan mengisi segala keperluanmu, menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Allahku akan mengisi segala keperluanmu, kebutuhanmu. Tuhan katakan, itu hanya ada dalam ibadah. Terus kita berkata pandemi seperti ini, bagaimana memenuhi kebutuhan kita? Mana memenuhi apa kebutuhan kita? Saya mau katakan, firman Tuhan nggak dibatasi kalau pandemi. Ada pandemi, nggak ada pandemi, firman Tuhan jangan amin. Langit dan bumi berlalu, perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Terus kita katakan, karena pandemi terus kita nggak diberkati, mana ada ayatnya? Nggak ada ayatnya, karena pandemi kita nggak diberkati, nggak ada ayatnya. Terus karena pandemi, bagaimana pandemi ini? Ekonomi semua macet seluruh dunia. Tuhan, bisakah Tuhan berkati saya, usaha saya, buka pekerjaan bagi saya? Itu nggak peduli buat Tuhan. Tuhan nggak dibatasi dengan pandemi. Ini istilahnya nih, kalau aja pandemi nih berlangsung setahun lagi, 2 tahun lagi, nggak masalah. Firman Tuhan jangan amin. Firman Tuhan pasti digenapi untuk kita. Mau pandemi nggak pandemi, emang kita sih berdoa untuk pandemi segera selesai. Capek soal pandemi, udah 2 tahun lebih capek. Tapi artinya saudara dalam Tuhan, pandemi tidak membatasi firman Tuhan, tidak membatalkan firman Tuhan gitu. Tidak menghambat firman Tuhan untuk digenapi. Artinya pandemi nggak pandemi, firman Tuhan pasti digenapi. Itu maksudnya. Yang penting Pak, Matius 6:33 dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan bagimu. Yang penting itu. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Asal kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, cari Tuhan dan kebenarannya, cari firman-Nya, cari kuasanya, cari hadiratnya, maka semua akan ditambahkan bagi kita. Itu yang penting. Firman Tuhan katakan ada janji-janji Tuhan di dalam ibadah. Ibrani 13 ayat 5 dikatakan, aku sekali tidak biarkan kau, aku tidak meninggalkan kau. Ibrani 13 ayat 5. Aku sekali tidak akan biarkan kau, aku tidak meninggalkan kau. Jadi artinya apapun yang terjadi, mau pandemi apapun, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Terus kita berkata, oh ini ada pandemi berkepanjangan, kesulitan udah mencekam ini. Terus kita bahwa Tuhan meninggalkan kita, nggak ada ayatnya. Kita merasa tertekan karena pandemi, ekonomi ketekan. Terus kita bahwa Tuhan meninggalkan kita, nggak, itu kan cuma perasaan. Itu cuma perasaan kita. Yang mengatakan Tuhan meninggalkan kita perasaan. Karena Tuhan nggak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan ya dan amin. Langit dan bumi berlalu, perkataanku tidak berlalu. Kalau dia berkata, aku sekali tidak biarkan kau, tidak meninggalkan kau, itu pasti digenapi. Mau ada pandemi, nggak ada pandemi, tetap firman Tuhan digenapi. Asal Tuhan kalantai, carilah kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada. Yesaya 48, 46 ayat 4 dikatakan, sampai masa tuamu aku tetap dia. Sampai masa tua putih rambutmu aku menggendong kamu. Ini buat orang-orang tua, ya, buat inang ya. Ini ya dan amin. Sampai masa tuamu aku tetap dia, Tuhan katakan. Sampai masa putih rambutmu aku tetap menggendong kamu. Dia Tuhan mengasihi kita bukan masa kita masih muda saja. Mau masa kita tua, rambut kita putih, udah kita nggak berdaya, mungkin kekuatan kita berkurang. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan ada untuk kita, menggendong, artinya menggendong itu sayang. Kalau kita gendong cucu kan sayang kan. Kalau kita gendong anak kita, cucu kita kan sayang artinya. Ada Tuhan tetap menyayangi kita, di masa tua pun Tuhan tetap menyayangi kita. Itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan ya dan amin. Yang kedua saudara dalam Tuhan, rahasia ibadah yang kedua, kita berjumpa dengan Tuhan. Karena Tuhan katakan dalam Matius 18:20, sebab di mana 2-3 orang sehati berkumpul dia ada. Ketika ada 2 orang sehati kita berkumpul di sini, kita sehati, pasti sehati lah, gak mungkin nggak sehati, kita sehati lah. Buat apa kemarin kalau nggak sehati? Kita datang untuk memuji Tuhan, kita akan bertemu Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan, sehati. Maka Tuhan ada. Bicara saudara dalam Tuhan, bicara firman Tuhan, bicara rohani. Jadi kalau kita melihat hal rohani dengan kacamata rohani, bukan jasmani. Kita bilang, Tuhan mana Tuhan?
Itu mah jasmani kita, Tuhan mana Tuhan. Tapi kalau kita mengimani dengan rohani kita, Tuhan ada. Gitu. Bicara Alkitab, bicara firman Tuhan, bicara rohani. Bukan bicara jasmani. Itu sebabnya katakan iman, manusia, orang benar akan hidup oleh iman. Kitalah orang benar, dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Dan orang benar yang dibenarkan oleh kuasa darah Yesus harus berjalan dengan iman. Dan Tuhan kata, dua Tuhan sangat Tuhan ada. Kita dengan iman terima itu, bahwa Tuhan ada tempat ini. Harus seperti itu. Dan Tuhan siap memberkati kita semua. Mazmur 22 ayat 3 dikatakan Tuhan bertata atas pujian. Ketika kita sedang memuji muliakan Tuhan, kita memuji muliakan Tuhan tadi kan. Kita ya nggak tahu ya Pak, yang penting hati kita kan lagu kan bahasa dunia istilah, walaupun nggak hafal kan ya udah, yang ada yang nggak hafal kan tetap nyanyi ya kan gitu kan. Ketika sungguh-sungguh kita menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan, Tuhan ada di atas pujian kita. Itu firman Tuhan. Tuhan disenangkan. Kalau Tuhan ada, Tuhan disenangkan. Dia akan melihat hati kita yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Dan Tuhan tahu apa masalah kita. Ketika kita memuji Tuhan dengan setengah hati, sungguh-sungguh pada Tuhan, Tuhan lihat hati kita. Mungkin kita nggak berdoa minta aja, Tuhan tahu, dan Tuhan akan memberikan segala kebutuhan kita. Yesaya 5:56, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah dia selama ia berkenan ditemui. Sekarang ini perkenan Tuhan. Inilah waktu Tuhan, waktu perkenan Tuhan. Cari Tuhan terus, cari Tuhan terus. Jangan bosan-bosan cari Tuhan, cari Tuhan. Dia berkenan untuk ditemui. Dan kalau kita bertemu dengan Tuhan, bertemu hadiratnya berkuasanya, maka sudah ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita. Yang ketiga, ada rahasia ibadah yang ketiga, kita menerima kekuatan dari Tuhan. Matius 11 ayat 28 dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu beban berat, aku akan beri kelegaan padamu. Ini undangan buat kita. Yesus berkata, mari kau letih lesu beban berat. Kenapa Tuhan katakan ini? Karena tahu banyak murid-murid yang letih lesu beban berat, banyak anak Tuhan letih lesu beban berat. Apa yang masalah pandemi seperti ini? Tuhan tahu itu. Tuhan tahu masalah kita. Di pandemi 2 tahun yang kita harus alami, banyak letih lesu berat. Masalah-masalah, entah itu masalah ekonomi, masalah penyakit, dan tekanan-tekanan yang lainnya. Tuhan tahu. Dan sebagian kita mengalami itu, betul? Saya juga mengalami itu kan? Sama. Saya juga mengalami. Sama semuanya mengalami. Hampir banyak kita mengalami itu. Entah di segi ekonomi, entah segi penyakit, entah ketekanan skala psikis, dan tekanan-tekanan lainnya. Kita mengalami itu. Mungkin kita bilang, ekonomi wah pas aku. Ekonomi enggak masalah buat aku. Mungkin orang mengatakan gitu. Karena pas bidangku jual obat-obatan, pas itu laku. Oke, mungkin enggak ekonomi, tapi secara penyakit corona tuh nggak pandang siapa, lo kaya miskin nggak pandang, kecil besar, kena. Nggak permisi dia. Si corona nggak permisi dulu. Dan nggak pandang bulu. Lu konglomerat juga banyak konglomerat yang mati. Berapa banyak konglomerat yang mati, orang kaya mati. Duit, emangnya bisa mengalahkan corona apa? Artinya apa? Masalah tetap. Mencekam tetap. Dan semua mengalami hal itu. Disebab Tuhan mari engkau letih sudah berkatakan padaku, berikan padaku. Ketika kita datang pada Tuhan, menyerahkan diri pada Tuhan, maka satu hal yang Tuhan berikan, ada kekuatan yang berikan. Di pandemi kemarin saya luar biasa, tekanan-tekanan saya alami luar biasa, ya kan? WKP 100 juta lebih modal kan di Gunadarma. Begitu di bulan November, ya kan? 2019 belum ada pandemi itu, 2019 belum ada pandemi. Kita nggak tahu ada pandemi, nggak tahu. Masuk pandemi di Indonesia bulan 3 kedengarannya Maret. Masuk bulan April, bulan Mei, Gunadarma tutup, pangsa pasar nggak ada, tutup kan pasar-pasarnya kan mahasiswa-mahasiswa tutup, mahasiswa-mahasiswa diliburkan, bangkrut langsung, ratusan juta habis, selesai, ngalami semua yang ngalami. Itu bukan pulih ekonomi,
Tambah lagi bulan November saya kena corona dan hampir mati. Karena sebelumnya saya DPD dulu, DBD dulu, nggak langsung corona. Ada penyakit bawaan DBD, masuk rumah sakit, masuk ruang isolasi, hampir mati. Nggak mau makan, nggak mau minum, nggak bisa makan, nggak bisa tidur, udah mati. Semua mengalami, kita hampir semua yang mengalami. Entah itu dua-duanya masalah ekonomi dan penyakit, entah itu salah satu mungkin masalah penyakitnya, mungkin penyakit enggak masalah ekonominya. Semua rata-rata kita mengalami tekanan-tekanan yang luar biasa. Dan firman Tuhan kata kemarin, kalau berban barat datang padaku, aku memberi keleban barat. Ayat itulah saya datang pada Tuhan. Undangan Tuhan pada kita semua yang lain berban berat, datang padaku, beri keleban padamu, dan firman Tuhan yang dan amin. Kita datang pada Tuhan yang lain disuruh berban berat dengan masalah yang kita hadapi. Itu aja pulih kan? Hampir mati saya, hampir mati dong saya betul. Mati. Kalau saya di ruang isolasi 7 hari lagi, mati saya. Nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Orang sehat nggak bisa makan, nggak bisa tidur, sakit. Orang sakit mati. Begitu. Saya datang pada Tuhan. Tuhan beri saya kesempatan hidup, beri kesempatan saya kesempatan untuk sembuh Tuhan. Dan Tuhan dengar. Dipulihkan lama-lama pulih, sehat. Mari kalau isi berban barat kepadaku, aku berikan keleban bagimu. Nyawa Tuhan kasih. Tuhan berikan nyawa untuk kita kayu salib. Yesus katakan sudah selesai. Kenapa selesai? Segala masalah hubungan kita sudah selesai di kayu salib. Dia sudah berikan nyawanya untuk kita mati di kayu salib. Disalibkan Yesus. Sudah mati buat kita. Dia katakan terakhir di WhatsApp, sudah selesai, it's finished, sudah selesai. Apa yang selesai? Masalah kita selesai. Penyakit kita selesai. Masalah hubungan kita selesai. Masalah keselamatan kita selesai. Persoalannya kita beriman enggak? Itu aja. Beriman enggak pada Yesus? Ketika beriman pada Yesus, maka keselamatan diberikan pada kita. Karena selesai keselamatan. Tuhan tebus dosa kita semua. Oleh hidup kamu udah sembuh, Tuhan katakan. Masalahnya kita percaya apa enggak? Sudah selesai semuanya. Kita beriman, ketika kita beriman, maka semua itu ada bagian Tuhan, bagian dalam hidup kita. It's finished, Tuhan katakan, sudah selesai. Dan Tuhan dinyatakan di kasih. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia, Filipi. Paulus katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi Tuhan padaku. Kita tahu perwalian Paulus luar biasa. Paulus dikejar, satu dari kota ke kota lain dikejar-kejar. Dia ambil karang, dia ambil mati di sisa, dia masuk penjara. Paulus persoalan masalah-masalah dia hadapi luar biasa, tekanan-tekanan dia hadapi luar biasa. Tapi berkata segala perkara dapat tanggung dalam Dia, di dalam Yesus yang beri kekuatan bagiku. Luar biasa. Persoalan kita nggak seperti Paulus. Pergumulan kita nggak seperti seberapa ada Paulus yang alami. Paulus manusia sama seperti kita. Seberapa persen masalah yang Paulus alami, terus kita alami? Enggak seberapanya. Tapi dia berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Yesus yang beri kekuatan bagiku. Luar biasa. Dan itu benar. Dalam tekanan-tekanan masalah yang Paulus hadapi, Paulus keluar dari masalah, menang dari masalah. Dia berkata, aku sudah mengakhiri pertandingan iman. Itu kan Paulus katakan. Akhirnya kita katakan apa? Aku sudah mengakhiri pertandingan iman. Guys, akhir. Dan Paulus menang. Dan tersedia mahkota bagiku. Paulus katakan begitu. Padahal tekanan-tekanan, masalah-masalah yang Paulus hadapi luar biasa. Dan nggak seberapa, sekali nggak seberapa. Masalah yang kita hadapi sekarang nggak seberapa. Tapi dia menang. Kenapa? Segala perkara dapat kutanggung dari Yesus. Begitu perkaranya, masalahnya dia serahkan pada Yesus. Dia berserah pada Yesus. Firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan kamu yang biasa tidak memiliki kekuatan. Allah setia, karena itu dia dibiarkan kamu coba melampaui kekuatan. Pada waktu kamu mencobai, dia akan beri kamu kekuatan, beri jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika serahkan pada Tuhan, masalah kita, yang pertama yang Tuhan berikan banyak kekuatan untuk menanggung masalah.
Saudara dalam Tuhan, ini hanya ada di dalam kita ibadah. Kalau kita ada beribadah pada Tuhan, ada janji Tuhan, ada kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Masalah tetap ada, betul. Tapi ketika kita menyerahkan pada Tuhan, yang pertama adalah Tuhan beri kekuatan di dalam masalah. Mungkin belum jalan keluar, mungkin masalah ada, tapi yang ada adalah yang Tuhan berikan pertama ada kekuatan. Itu yang penting. Seperti tekanan kita alami misalnya, penyakit yang saya alami kemarin itu, mungkin nggak langsung sembuh, tetapi ada kekuatan. Nggak bersungut-sungut, itu kekuatan. Ketika kita nggak bersungut-sungut, tidak menyalahkan orang, itu kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Bahaya kalau kita bersungut-sungut. Seperti orang Israel bersungut-sungut, masalahnya bersungut-sungut. Ketika di masa dan Meribah air pahit, dia bersungut-sungut. Ketika kelaparan di padang gurun, dia bersungut-sungut. Sehingga Tuhan memusnahkan mereka di padang gurun karena bersungut-sungut. Ketika Tuhan memberi kekuatan bagi kita serahkan pada Tuhan. Yang pertama, Tuhan beri kekuatan bagi kita. Itu yang penting. Itu yang penting. Masalah tetap ada bagi kita. Tapi kekuatan daripada Tuhan, itu yang penting buat kita. Ada kekuatan. Mungkin waktu kita serahkan pada Tuhan, kok masalahku tetap aja deh. Aku kok kesulitan keuangan nih. Aku kok, waduh penyakitku masih nih. Mungkin gak simsalabim masalah kita selesai. Mungkin kita tetap rumah kontrakan rumah kita. Mungkin kita tetap soal keuangan. Mungkin penyakit kita masih belum sembuh. Tapi Tuhan beri kekuatan sih. Ada kekuatan yang Tuhan berikan dari itu. Kekuatan untuk menanggungnya ini penting. Segala perkara yang dapat tanggung di dalam dia, itu menanggung dulu. Ibarat ini barbel nih. Kita bawa barbel, ini yang penting kekuatan kan. Kalau nggak kuat kita jatuh kan. Kita angkat barbel misalnya ke atas. Ini ketekan masalah seperti barbel, ketekan di sini nih. Terus kalau kita nggak kuat kita jatuh. Tapi kalau kita kuat kan, walaupun barbel masih ada, kita kan bisa kuat. Bisa bawa itu beban-beban mana-mana kan. Mungkin belum lepas bebannya. Menekan kita belum lepas. Tapi yang penting ada kekuatan yang Tuhan berikan untuk menanggung beban itu. Berjalan waktu Tuhan, Kairos namanya. Tuhan beri jalan keluar. Ketika keluar Tuhan beri perintah, terus ada waktu Tuhan, Kairos, Tuhan beri jalan keluar dari masalah. Pertama kesembuhan, pemulihan. Mulai ekonomi dipulihkan. Ketika kita Tuhan beri kekuatan bagi kita sabar, kita nggak bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut dulu di sini. Tuhan nggak suka yang bersungut-sungut. Pokoknya yang namanya sungut-sungut Tuhan nggak suka lah. Tapi masalahku besar, kan gitu kan. Pak Pendeta, masalahku besar. Tekananmu besar. Mau besar apapun, tekanan kita masalah apapun kita jangan bersungut-sungut. Jangan. Kan Tuhan katakan percobaan kamu cuma biasa. Itu Tuhan katakan percobaan kamu masalah kamu masalah biasa Tuhan katakan. Terus kita mengapa kita katakan besar? Itu kan kita ukuran kita besar. Tapi Tuhan tahu ketika ada masalah sama kita, Tuhan tahu engkau bisa menanggung kok. Bisa. Tuhan tahu gak mungkin kekuatan Inang misalnya cuma 20 kilo misalnya. Tuhan kasih 30 kilo, gak mungkin. Dia 20 kilo. Sesuai dengan kekuatannya. Bisa. Asal jangan bersungut-sungut, saya nama Tuhan aja. Jangan bersungut-sungut. Sehingga nanti beban itu jangan keluar, Tuhan ambil beban itu. Udah. Ada jalan Tuhan kau berikan. Ada kesembuhan, mujizat. 5 roti 2 ikan, nggak ada apa-apanya. Tapi tangan Tuhan, ketika kita mengucap syukur, luar biasa memberkati banyak orang. Banyak bisa. Ketika 12 tahun, ada perempuan yang 12 tahun pendarahan, tekanannya luar biasa kan itu. Tekanannya luar biasa. Tapi dia beriman sama Tuhan, asaku jamah saya juga banyak aku sembuh. Dia datang pada Tuhan, bersyukur pada Tuhan. Dia berharap pada Tuhan. Dan itu gak mudah, iman dan perbuatan. Sehingga ada kekuatan ketika dia berharap pada Tuhan, percaya pada Tuhan, ada kekuatan. Dan kita jamah jubahnya sembuh, hadiran keluar yang Tuhan berikan bagi kita.
Itu ada ketika kita ibadah. Ada rahasia ibadah untuk kita. Di dalamnya ada kekuatan yang Tuhan beri kita. Tidak masalah perubahan yang kita hadapi. Yang terakhir, yang keempat, di dalam ibadah kita menerima nasihat dari Tuhan. Yosua 1:8 katakan, jangan engkau lupa perkataan kita kalau kita berenungkan siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan tujuannya. Dengan perjalanan makan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada nasihat. Nasihat untuk tetap memperkatakan firman Tuhan, nasihat untuk baca firman Tuhan, untuk nasihat tetap merenungkan firman Tuhan. Itu nasihat. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati. Jangan kau lupa perkataan kita, jangan kau lupa merenungkan firman Tuhan. Supaya apa? Bertindak hati-hati, Tuhan katakan. Ketika kita melakukan sesuatu yang salah, firman Tuhan itu mengingatkan kita, itu maksudnya. Kalau kita nggak baca firman Tuhan, bagaimana Tuhan mengingatkan? Baca firman Tuhan juga enggak. Oh dulu baca firman Tuhan, lupa sekarang. Dulu sih baca dulu. Begitu masalah sekarang lupa. Baca terus firman Tuhan, supaya ingat. Bila ada masalah baru Tuhan ingatkan. Ketika saya sakit kemana mati, saya ingat firman Tuhan kan. Itu November, 18 November, 19 November. Kemudian saya ingat firman Tuhan tentang Hizkia. Ketika itu Nabi Yesaya diutus kepada Hizkia. Beritahu Hizkia, kau akan mati, kumpulkan. Papa milihmu, kasih tahu kau mati. Tapi Hizkia kemudian datang pada Tuhan, berseru, menjerit, Tuhan, panjangkan umurku. Tuhan katakan sama Yesaya, balik ke Hizkia. Balik ke Hizkia, umur panjang 15 tahun. Ketika aku mau mati, aku ingat firman Tuhan. Kenapa aku ingat? Aku baca firman Tuhan. Kalau aku baca nggak ingat. Jadi firman Tuhan jadi remah. Ketika kita baca firman Tuhan jadi remah dalam hidup dalam kita. Begitu ada masalah, kita ingat firman itu. Terus kita katakan kepada Tuhan, Tuhan, beri kesempatan hidup Tuhan. Hizkia bisa. Tambah hidup. Dulu umur saya 58 tahun, gua pelan mati. Jadi kalau tambah 15, umur saya 73. Kalau kayak Hizkia misalnya, kan dikabulkan tuh, hidup kan gitu, hampir mati, saya benar. Saya berkali-kali kesaksiannya, hampir mati, benar mati. Tuhan tahu kok. Secara medis saya mati saya. Umur 58 tahun waktu corona kemarin, hampir mati, nggak bisa makan, nggak bisa tidur. Ingat, udah ada fotonya, udah mukanya kusut tuh. Waktu di ruang biasa waktu itu kan, DPD kan, masuk lagi waktu DPD ruang perawatan biasa kan masih ada istri yang kasih makan, kasih ini kan. Kalau isolasi kan nggak isolasi apa, ngeri kali. 58, Tuhan kasih 15 tahun lagi, berarti 73 saya panggil Tuhan. Artinya sama saya ada rema gitu. Baca firman Tuhan, biar firman Tuhan menjadi remah dalam hidup kita. Begitu ada masalah, katakan nama kita, kejepit masalah, kita ingat firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Tuhan katakan, Allahku akan beri segala kekuatan, kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus. Ucapkan itu. Saya laudarukan Allah dan merahnya, maksudkan tambahkan maju. Ucapkan itu. Carikan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Ucapkan itu, katakan sama Tuhan. Dan kalau itu anak kegenapi gitu loh. Agar kita sungguh-sungguh cari keadaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan, dicukupkan kebutuhan kita. Itu pasti kok. Puasa masa kita semua mengalami masalah, tapi kalau dekat sama Tuhan ada jalan keluar, ada kekuatan dan jalan keluar yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi 5:17 saya tujuh akan diberkati orang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Dan orang mengandalkan Tuhan itu diberkati. Diberkati mengandalkan Tuhan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Saudara ke dalam Tuhan, pohon yang ditanam di tepi air, mau masa kering kek, mau masa kerontang kek apa kek, kemarau panjang kek, di tepi air, dia tetap aja tumbuh, ada air, di tepi air. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan di masalah corona kek, masalah paceklik kek, keadaan dunia bagaimana kek, tetap diberkati. Tetap ada makan minum. Karena firman Tuhan yang amin. Diberkati orang mengandalkan Tuhan, dia kita mengandalkan Tuhan. Bagi Tuhan gak ada yang sulit, itu berkati kita, gak ada yang sulit. Gak ada yang sulit.
Diberkati orang mengandalkan Tuhan yang menaruh harapan pada Tuhan. Taruh harapan kita pada Tuhan. Ia seperti pohon yang tanam kita. Di dalam ibadah ada janji Tuhan. Jadi berkat buat kita semua. Ya. Berjaga-jagalah, berdoa supaya kamu jangan jatuh dalam percobaan roh penuh tak menjadi lemah. Ya Tuhan katakan ke kita ada nasihat untuk kita berjaga-jaga dan berdoa. Ada nasihat untuk berjaga-jaga selalu dan berdoa. Berjaga-jaga bicara firman Tuhan, baca firman Tuhan dan berdoa. Ini maksudnya. Rajin baca Alkitab, rajin berdoa, berjaga-jaga artinya. Seorang prajurit berjaga-jaga apa yang dipegang senjata. Kalau kita berjaga-jaga prajurit mah pasti ada senjata, yang nggak mungkin nggak ada senjata. Coba perhatikan orang prajurit itu yang berjaga-jaga di depan itu aja. Di depan berjaga-jaga mereka, tempat-tempat komando itu kan. Siap senjata, siap nggak tidur mata mereka ini kan. Itu yang dimaksud. Senjata kita apa? Firman Tuhan. Pedang roh ya firman Tuhan. Firman Tuhan sebagai senjata kita tetap berjaga-jaga. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum, berjalan keliling menerkam. Seperti singa mengaum-ngaum di jalan keliling-keliling si iblis setan nih untuk menerkam yang lemah nih. Kalau kita nggak bawa senjata ya keterkam. Kita cuma tidur rohani kita tidur mulu terekam. Tapi tidur rohani kita melek terus karena kita rajin ibadah, ya nggak bakal diterekam. Kita ada firman Tuhan, rohani kita tetap menyala, kita rajin ibadah, nggak mungkin diterekam sama iblis, nggak mungkin. Yang diterekam itu yang nggak berjaga-jaga dan tidak berdoa. Dalam ibadah ada nasihat untuk kita berjaga-jaga. Yang pertama saya simpulkan, rahasia ibadah. Latihan ibadah yang terbatas gunanya ibadah berguna dalam segala. Karena mengenai janji pertama adalah kita menerima janji Tuhan. Itu pertama dalam ibadah. Yang kedua kita berjumpa dengan Tuhan. Yang ketiga kita menerima kekuatan Tuhan. Yang keempat kita menerima nasihat dari Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini semoga kita semua ya. Amin ya. Amin. Ya, kita angkat pujian ya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang